Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran hasanah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Allah ta'ala walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Wa qala Rasulullah SAW khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu al-hadis. Yang terhormat, yang saya hormati Hadratul Mukarramun Dewan Kemakmuran Masjid Al-Munawwar, semoga Allah muliakan seluruhnya dalam kehidupan dunia dan akhirat. Bapak Ibu rahimakumullah, saya awali kultum dengan kisah dari Jakarta. Insyaallah ini ada banyak orang Jakarta. Anak-anak baik, disimak ya. Ada di Jakarta itu adalah International School atau sekolah bertaraf internasional. Pada saat wisuda atau akhir usana di sekolah internasional yang bahasanya bilingual, tidak hanya bahasa Indonesia, justru banyak bahasa asingnya. Ceritanya pada saat akhir usana, ya kalau kita mungkin akhir tahun dan juga wisuda itu, semua anak-anak ditampilkan sesuai dengan karakter, bakat, keahlian masing-masing. Dan keumuman mereka menampilkan yang jago karate muncul dengan karatenya, yang jago taekwondo muncul dengan taekwondonya, yang ahli nari narinya, yang ahli dansa dan segalanya. Tapi dari sekian anak itu ada dari yang dia ingin tampil tapi menghafal Al-Quran. Dari sekian anak yang luar biasa, orang-orang dehek, orang-orang tajir ya, namanya International School Bapak Ibu, ya, yang harganya mungkin SPP-nya di atas sekian. Yang jelas mereka tampilkan adalah yang hiruk-pikuk yang luar biasa. Hanya satu anak yang dia ingin menampilkan hafalan Al-Qurannya. Satu persatu anak dipanggil. Wah, tepuk tangan meriah luar biasa dari audien, dari orang tua, ya. Pas satu saat giliran anak yang dipanggil ini ditanya oleh MC-nya, "Anakku, kamu mau menampilkan apa?" "Saya mau menghafalkan Al-Quran surah An-Naba." Ini yang audien ini semua hening, diam. Tadi yang sorak, tepuk tangan luar biasa, ini hening. Kenapa? Kok di sekolah International School malah justru ada yang ingin melanjutkan surah An-Naba, walaupun di situ mayoritas Muslim pula, ya. Jamaah yang dimuliakan Allah SWT, pertanyaan MC ini nanti, kenapa nak mau menghafalkan surah An-Naba? Jawaban anak ini di luar dugaan. Apa kata anak itu? "Saya bercita-cita, berkeinginan ingin memuliakan ayah bundaku di akhirat kelak." Subhanallah. Bapak Ibu rahimahullah, awalnya ini kan ayahnya ini tidak peduli dengan pendidikan anak. Saking sibuknya dia malam jadi siang, siang jadi malam, begitu bahasa kasarnya. Saking sibuknya jarang bertemu anaknya. Ketika wisuda itu ibunya bilang gini, "Ya, ayah usahakan ke sekolah. Ayah tuh sibuk, ada meeting segala macam.
Ayah usahakan. Karena desakan istrinya, akhirnya dia berangkat. Begitu berangkat, dia pun duduk paling pojok, paling atas itu. Kenapa? Karena nggak pede. Karena selama ini nggak pernah hadir. Tapi begitu anaknya dipanggil yang mau menghafalkan An-Naba ini, dia mendengar bahwa, kan dia asalnya tidak pede, bahwa ketika ditanya oleh MC, kenapa nak? Apa motivasimu ingin menghafal surah An-Naba? Saya ingin memuliakan ayah bundaku di akhirat kelak. Ayahnya yang di pojok tadi langsung turun, langsung memeluk anaknya. Apa kata ayahnya? Nah, astagfirullahaladzim. Ayah dijadikan siang jadi malam, malam jadi siang, karena ayah ingin memuliakanmu di dunia, ingin menyiapkan harta yang banyak untukmu, ingin menyiapkan rumah yang luas untukmu, ingin menyiapkan mobil yang mewah untukmu supaya kamu mulia di dunia. Tapi ternyata justru engkau adalah sebaliknya. Engkau ingin memuliakan ayah dan bundamu di akhirat kelak. Ayahnya menangis, memeluk anaknya. Kemudian kata MC, bapak mohon maaf, anaknya belum melantunkan An-Naba. Dan kemudian anaknya memanggil ustadznya, namanya Ustadz Soleh. Pak Ustadz Soleh, tolong ditemani, khawatir ada yang salah karena anaknya. Maka mulailah dia anak itu membaca surah An-Naba dengan suara yang luar biasa. Dan kemudian selesai, ayahnya kembali ke panggung memeluk anaknya dan menangis sejadi-jadinya. Sejak itulah ayahnya berubah begitu perhatian terhadap anaknya dan Al-Quran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau Bapak Ibu baca dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim, orang yang senantiasa nanti di akhirat orang itu akan berkata, ya Allah, dari mana mahkota cahaya ini? Maka disampaikan kepada orang tua itu, karena anakmu mempelajari, menghafal dan mengamalkan Al-Quran. Sedangkan dalam surah Riyad, dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani, ketika orang tua mendapat mahkota cahaya di dalam surga, orang tua bertanya, ya Allah, dari mana kemuliaan ini kami dapat? Apa kata malaikat? Karena kamu punya anak yang mempelajari Al-Quran. Bapak Ibu yang mulia yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari dua hadis riwayat Imam Al-Hakim dan Imam At-Tabrani jelas bahwa orang tua yang memiliki putra-putrinya mempelajari Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, berusaha mengamalkan dan mendakwahkan Al-Quran, akan mendapatkan kemuliaan yang tiada banding di akhirat kelak. Maka Bapak Ibu yang mulia, Masjid Al-Munawwar ini menjadi markas dakwah Al-Quran. Betapa beruntungnya DKM, betapa beruntungnya para pendiri masjid ini, betapa beruntungnya para yayasan masjid ini yang senantiasa mengakomodir, yang senantiasa mendukung, yang senantiasa berkontribusi untuk berkelanjutannya dakwah Al-Quran. Karena semua yang terlibat dalam dakwah Al-Quran, Rasulullah menegaskan, man sanna sunatan hasanatan falahu ajrun wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menjadi jalan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala kebaikan seperti orang yang melakukan kebaikan tanpa mengurangi pahala yang melakukan. Kalau tadi saya simak dengan metode talaki dan metode tikrar. Subhanallah, Bapak Ibu, ayat ini, la tuharik bihi lisanaka la ta'jalabi. Janganlah kamu cepat-cepat menggerakkan lidahmu ingin menguasai Al-Quran. Berarti proses belajar Al-Quran harus ada waktu. Sepakat? Betul ya? Harus sabar. Yang kedua, Allah menjanjikan, inna alaina jam'ahu wa qur'anan. Allah berfirman, kewajiban kamilah mengumpulkannya di dadamu dan kamu mampu membacanya. Berarti usaha kita adalah ada ikhtiar kita untuk belajar. Yang akan mengumpulkan di dada kita siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bagaimana metodenya? Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Apabila kami telah membacanya, ikuti bacaannya. Itulah talaqi atau iqra. Umpama mohon maaf Bapak Ibu, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ulang. Itu namanya fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Di ayat berikutnya, inna alaina bayanan, tanggung jawab kami firman Allah untuk mampu kita memahami makna ayat itu. Maka beruntunglah Bapak Ibu yang mulia yang senantiasa mendukung putra putrinya untuk belajar Al-Quran. Hasil tidaknya anak kita ibaratnya adalah, insya Allah ini hanya analogi. Tahu kereta api nah? Tahu. Kereta api relnya ada berapa? Relnya ada berapa? Ada dua, sebelah kanan dan sebelah kiri. Bapak Ibu contoh ini. Putra putri ibu ini ibarat kereta apinya. Sedangkan ibu dan lembaga Atibian ibarat relnya. Sepakat? Maksudnya gini, kereta api dari Jakarta menuju Surabaya insya Allah sampai kalau rel kedua belah pihak ini kedua-duanya adalah mulus sampai Surabaya. Betul? Tapi kalau di Jawa Tengah relnya hilang 1 kilo, sampai tidak? Tidak akan sampai. Maknanya adalah dukungan orang tua dan Darul Quran Atibian harus sama-sama seimbang. Dukungan orang tua dan lembaga sama-sama serasi, maka putra putrinya akan sampai pada hifdzul Quran, mampu menghafal Al-Quran, menjadi hafidh-hafidhah, menjadi alim alamah, insya Allah. Kenapa? Karena orang tua dan lembaga sama-sama mendukung. Tapi kalau sekarang umpama para ustadznya luar biasa semangat, tapi dukungan orang tua lemah, sampai tidak? Tidak akan sampai. Orang tua mendukung luar biasa, tapi ustadznya tidak semangat, sampai tidak? Tidak akan sampai juga. Oleh karena itu Bapak Ibu, maka disinilah pentingnya ada kerjasama ya antara orang tua dan lembaga Darul Quran Atibian. Insya Allah ditambah dengan lembaga dari Masjid Al-Munawwar ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kembali ke Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 79. Walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Tetapi jadilah kamu sebagai hamba yang rabbaniyin, hamba yang rabbani. Bukan merek kerudung. Kalau kerudung namanya rabbani. Ini rabbani. Hamba yang rabbani adalah, mana hamba yang rabbani? Bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Karena kamu orang yang sudah mampu mengajarkan Al-Quran dan kamu tetap mempelajarinya. Artinya Bapak Ibu anak-anak yang baik, ketika anak-anak baik sudah hafal Quran, sudah mengerti Al-Quran, tidak ada kata berhenti mengkaji Al-Quran. Tadi sampaikan oleh menteri kita, ketika sudah wisuda, ketika sudah akhir sana ini, bukan berarti selesai belajar. Karena menjadi hamba yang rabbani adalah orang yang sudah mampu mengajarkan Al-Quran dan dia tetap mempelajari Al-Quran. Bapak Ibu Allah, lihat dalam surah Fatir. Anak baik, surah Fatir surah berapa? 35, keren. Ayat 32, siapa yang ada hafal? Surah 35 ayat 32. Ibu-ibu yang udah hafal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma awrasnal kitaba alladziina astafaina min ibadina. Faminhum dhalimun li nafsihi wa minhum muqtasid. Wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Al-ayat.
Allah Subhanahu wa berfirman, "Tsumma awrasnal kitaba alladziina astafaina min ibadina." Kemudian kami wariskan Al-Quran itu alladziina astafaina min ibadina kepada orang-orang yang kami pilih dari hamba-hamba kami. Bapak Ibu yang mulia, anak-anak yang baik, semua yang mengimani Al-Quran termasuk dalam kategori alladziina astafaina min ibadina, orang-orang yang Allah pilih dari hamba-hamba Allah. Di semua yang hadir termasuk alladziina astafaina min ibadina. Tapi ternyata Bapak Ibu, orang yang sudah mengimani Al-Quran, Allah klasifikasikan menjadi 3 kategori. Pertama, faminhum dzalimun li nafsihi. Sebagian orang yang mengimani Al-Quran menzolimi diri mereka sendiri. Bagaimana orang yang kategori mengimani Al-Quran tapi menzolimi diri mereka sendiri? Mereka tahu Al-Quran sebagai imam, mereka tahu Al-Quran menegaskan halal haram, tapi dalam hidupnya mereka tidak mempedulikan halal haram. Yang kedua, kelompok yang kedua, wa minhum muqtasid. Sebagian mereka muqtasid. Muqtasid itu diartikan pertengahan. Kalau dalam bahasa anak gaul itu STFJ. Muqtasid itu. Apa STFJ? Sholat terus maksiat jalan. Jadi antara baik dan buruk itu imbang. Itu muqtasid. Kelompok yang ketiga, wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Dan sebagian mereka yang berlomba-lomba dalam kebaikan di atas izin Allah. Dzalika huwal fadlul kabir. Mereka itulah yang meraih karunia yang sangat besar. Insyaallah pengurus TKM, yayasan, mudir, para ustadz, orang tua santri dan para santri termasuk kategori yang ketiga, sabiqum bil khairati biidznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Bapak Ibu Allah, apa yang dimaksud dengan dzalika huwal fadlul kabir? Allah tegaskan di ayat yang ketiga-tiga. Jannatu adni yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min dhahab walulu'a walbasum fiha harir. Allah SWT berfirman, mereka masuk ke dalam surga Aden. Surga Aden, mereka diberikan di dalamnya berbagai macam perhiasan dari emas dan permata, dan pakaian mereka dari sutra. Anak-anak, siapa yang pernah pakai sutra? Pernah ya? Boleh nggak laki-laki pakai sutra? Tidak boleh. Kalau yang laki-laki nggak boleh pakai sutra walaupun punya, haram. Boleh nggak perempuan pakai sutra? Boleh. Kata laki-laki, bapak-bapak, saya pengen pakai sutra, boleh. Rukhsah bagi orang yang borokan. Itu borokan ya? Kulitnya buduk, buduk. Kulitnya banyak penyakit gatal yang bernanah. Orang kategori ini boleh pakai sutra karena sutra tidak nempel di kulit. Bagi bapak-bapak mau? Gak mau ya, dengan sehat dan pakai sutra. Tapi ibu-ibu halal pakai sutra. Ibu-ibu halal pakai emas, tapi bapak-bapak haram pakai emas. Itu ketentuan Allah SWT. Tapi di surga nanti bapak-bapak, ibu-ibu pakaiannya dari sutra. Lalu mereka berkata di dalam surga, wa qalul hamdulillahilladzi azhaba 'annal hazan inna rabbana laghafurun syakur. Ahli surga berkata, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dari kami al-hazan, kesedihan dan kepedihan. Inna rabbana laghafurun syakur. Sesungguhnya Allah zat yang maha pengampun lagi maha membalas yang lebih baik. Bapak Ibu Allah, ahli surga itu ucapannya apa? Alhamdulillah. Surah apa ini? Surah Fatir ayat yang ke-34.
Bapak Ibu lihat dalam surah Al-A'raf 43 ya. Allah berfirman, ahli surga ucapannya apa? Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ucapan di surga apa? Alhamdulillah. Maka Bapak Ibu, ketika orang tua memiliki satu anak yang hafal Al-Qur'an, maka insya Allah orang tuanya ke atas bisa senantiasa meraih surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu Allah, jangan pernah ragu mendukung putra putri kita untuk menghafal Al-Quran. Karena keberhasilan anak-anak kita bergantung kepada dukungan kita sebagai orang tua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itu kembali ke tadi bahwa Al-Quranul Karim Allah turunkan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah menjadi hamba Allah yang paling mulia karena menerima Al-Quran. Malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling agung karena menurunkan Al-Quran. Malam Al-Qadar menjadi malam yang paling mulia dalam seluruh malam karena di dalamnya diturunkannya Al-Quran. Oleh karena itu kita pasti akan meraih kemuliaan ketika kita senantiasa mampu membaca, mengkaji, mengamalkan, mendakwahkan Al-Quran. Ada 4 kewajiban kita kepada Al-Quran. 1, meyakininya. Yang kedua, membacanya. Yang ketiga, mengamalkan. Dan yang keempat, mendakwahkannya. Insya Allah Indonesia akan menjadi negara yang badatun thayyibatun ketika masyarakat Islam Indonesia komitmen dengan Al-Quran tadi. Karena orang yang soleh adalah orang yang yumasikunal kitab, yang berpegang teguh dengan Al-Quran tadi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, khususnya Bapak DKM dan pengurus Masjid Al-Munawwar, yayasan dan mudir dari Atibian, para ustadz dan juga seluruh santri dan Bapak Ibu orang tua, mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang senantiasa menjadi bagian dari yang membela, memperjuangkan, menegakkan agama Allah dengan komitmen istiqomah yumassikuna bil kitab. Amin ya rabbal alamin. Demikian kultum yang bisa saya sampaikan karena Bapak Budi sudah memberikan isyarat ya. Bapak Ibu Allah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan adalah membawa hikmah dan manfaat, dan Allah melimpahkan hidayahnya taufik kepada setiap kita sehingga kita menjadi hamba Allah yang senantiasa bagian dari mengajari Al-Quran dan senantiasa manusia yang terbaik. Karena manusia yang terbaik di hadapan Allah adalah orang yang mampu mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Demikian Bapak Ibu yang mulia, benar hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila salah dan saya pribadi, mohon maaf kepada seluruh jamaah dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadani Allah wa iyyakum ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.